Di sebuah dusun yang tenang di Lombok Barat, sebuah tragedi mengguncang kehidupan warga. Seorang polisi muda, Brigadir Esko Fascarelli, ditemukan tewas dengan leher terikat tali di kebun belakang rumahnya sendiri. Awalnya dikira bunuh diri, tapi hasil visum berkata lain. Esko dibunuh dengan cara yang kejam. Dan yang lebih mengejutkan, tersangka utamanya adalah istrinya sendiri, Brigadir Rizka Sintiani. Namun, di balik semua itu, kuasa hukum keluarga korban, lalu Anton Heriawan, mulai mencium sesuatu yang lebih gelap. Bukti-bukti baru muncul. Ada nama-nama yang belum tersentuh, dan kebenaran yang berusaha ditutupi di balik seragam kepolisian. Kini, rekonstruksi kasus yang digelar secara tertutup membuka lembaran baru. Meningkap luka lama, rahasia rumah tangga, dan mungkin konspirasi besar di balik kematian Brigadir Esko. Inilah kisah nyata dari Lombok Barat. Kebenaran yang terungkap di balik rekonstruksi tertutup. Sebuah perjalanan mencari keadilan yang bisa saja mengorbankan siapapun yang berani membongkarnya. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi cerita. Pagi itu, Minggu sekitar pukul 11.30 WITA, suasana dusun Nyur Lembang Dalem di desa Jembatan Gantung mendadak ricuh. Seorang warga menjerit dari arah kebun belakang rumah Brigadir Esko Fascarelli, seorang anggota kepolisian yang dikenal pendiam dan taat ibadah. Di antara semak dan batang pisang, tubuh seorang pria berseragam polisi ditemukan terbujur kaku. Lehernya terikat tali, wajahnya membiru, dan semut sudah berbaris di ujung matanya yang tak lagi terbuka sempurna. Warga yang mengenalnya hanya bisa menatap dengan ngeri. "Itu Esko! Itu Brigadir Esko!" teriak seseorang sambil berlari ke arah jalan raya, memanggil bantuan. Beberapa menit kemudian, suara sirene polisi dan mobil ambulans memecah keheningan desa yang biasanya damai. Ketika tim forensik datang, suasana menjadi tegang. Awalnya, banyak yang menduga Brigadir Esko bunuh diri. Tali yang melilit lehernya tampak terikat ke batang pohon, dan posisi tubuhnya seolah menggantung rendah. Namun sesuatu terasa janggal. Ada bekas luka sayatan di wajahnya, di dahi dan pipi kanan, dan di telapak tangan terdapat luka lebam yang menyerupai bekas perlawanan. Lalu Anton Heriawan, seorang pengacara yang juga dikenal sebagai aktivis hukum di Lombok, menerima kabar kematian itu sore harinya. Ia mengenal baik keluarga Esko, mendiang ayah Esko adalah sahabatnya semasa kuliah. Tanpa menunggu panggilan resmi, Anton langsung menuju rumah duka malam itu. Di rumah itu, ia melihat tubuh Esko sudah terbujur di atas lantai beralas kain putih. Di sisi lain, istri korban, Brigadir Rizka Sintiani, duduk tertunduk. Wajahnya pucat, matanya bengkak, namun tatapannya dingin, terlalu tenang untuk seorang istri yang baru kehilangan suaminya. Anton menangkap sesuatu yang tidak biasa. "Rizka, kamu di mana waktu itu terjadi?" tanya Anton perlahan. Rizka menjawab singkat, tanpa menatap mata siapapun. "Saya di kamar, Pak. Saya baru tahu setelah warga teriak." Jawaban itu membuat dada Anton terasa sesak. Insting hukumnya bergetar. Ia tahu, sesuatu tak beres. Keesokan harinya, hasil visum keluar. Tim dokter forensik memastikan, kematian Brigadir Esko bukan bunuh diri. Ia dibunuh. Luka di leher bukan akibat gantung diri, melainkan jeratan dengan tekanan kuat dari belakang. Luka sayatan di wajah dan tangan menunjukkan adanya perlawanan keras sebelum korban tak sadarkan diri. Berita itu menyebar cepat, bahkan sampai ke markas Polda NTB di Mataram. Dalam hitungan hari, penyelidikan resmi dimulai. Polisi melakukan olah TKP ulang, menyita tali yang digunakan, pakaian korban, dan beberapa barang pribadi yang ditemukan di rumah. Namun kejanggalan lain muncul. Di antara barang sitaan, terdapat jejak sidik jari yang sesuai dengan milik Rizka Sintiani sendiri. Dan yang lebih mengejutkan, beberapa saksi mengaku mendengar suara pertengkaran hebat antara Esko dan istrinya malam sebelum kejadian. Ketika Anton dipanggil keluarga untuk menjadi ketua tim kuasa hukum, ia tahu kasus ini akan panjang dan berat. "Kita bukan hanya mencari siapa yang membunuh Esko," katanya pada keluarga. "Kita akan mencari kenapa." 2 minggu kemudian, Polres Lombok Barat resmi menetapkan Brigadir Rizka Sintiani sebagai tersangka. Tapi bagi Anton, penetapan itu bukan akhir, melainkan awal dari misteri baru. Karena dari berkas penyidikan, muncul indikasi keterlibatan pihak lain. Ada nama-nama yang disebut samar oleh saksi, orang-orang yang diduga membantu menyembunyikan barang bukti. Anton mendapat panggilan resmi untuk hadir dalam gelar perkara di Polres Lombok Barat.
Dalam ruang yang pengap itu, ia duduk berhadapan dengan penyidik. Kasus ini tak sesederhana pertengkaran rumah tangga, ujarnya tegas. Ada motif lain yang belum terungkap. Beberapa penyidik mengangguk pelan, seolah mengakui kebenarannya. Anton mendengar kabar bahwa Polda NTB menemukan bukti baru, jejak komunikasi digital antara Rizka dan seseorang yang belum diungkap identitasnya. Pesan-pesan itu dikirim beberapa jam sebelum Esko ditemukan tewas. Meski polisi belum menetapkan tersangka tambahan, Anton tahu waktunya akan tiba. Ia menatap berkas di depannya, foto-foto TKP, dan wajah Esko yang penuh luka. "Aku janji, Ko," bisiknya pelan, "aku akan buka semua yang mereka tutupi." Di luar ruangan, langit Lombok Barat mulai mendung. Suara petir bergemuruh jauh di perbukitan. Bagi Anton, badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Suasana Mapolres Lombok Barat siang itu terasa berat. Di ruang penyidikan yang dindingnya berwarna abu kusam, Brigadir Rizka Sintiani duduk dengan tangan terlipat di atas meja. Matanya menatap kosong ke arah lantai, sementara dua penyidik duduk berhadapan dengannya. Di luar ruangan, lalu Anton Heriawan berdiri dengan wajah tegang. Ia baru saja menerima kabar resmi, Rizka ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan suaminya sendiri, Brigadir Esko Fascarelli. Langkah itu memang sudah lama diduga Anton, namun mendengar status hukum itu diucapkan secara resmi tetap membuatnya tercekat. Ia tak ingin mempercayai begitu saja bahwa Rizka bertindak sendirian. Terlalu banyak kejanggalan, terlalu banyak hal yang tidak masuk akal. Ketika pintu ruangan terbuka, Rizka dibawa keluar dengan tangan diborgol. Kilatan kamera wartawan memantul di wajahnya yang pucat. Anton hanya menatap diam, mencoba membaca ekspresi perempuan itu. Tapi yang ia lihat hanyalah dingin. Tak ada air mata, tak ada protes, tak ada penyesalan. Seolah semua ini sudah ia siapkan sejak awal. Malamnya, Anton kembali ke rumah keluarga Esko. Ibunda korban, perempuan paruh baya yang rambutnya sudah memutih, hanya bisa menangis tanpa suara. "Saya tidak percaya, Nak Anton. Rizka itu menantu saya sendiri. Mereka terlihat baik-baik saja," ucapnya lirih. Anton menepuk bahunya pelan, tak mampu menjawab. Dalam hati, ia tahu luka keluarga itu jauh lebih dalam dari sekadar kehilangan. Beberapa hari kemudian, Anton diundang oleh penyidik untuk hadir dalam rekonstruksi kejadian di rumah tempat tragedi itu terjadi. Sinar matahari menyengat ketika mereka tiba di dusun Nyiur Lembang Dalem. Garis polisi masih membentang di sekeliling halaman belakang rumah. Di tengah kerumunan petugas, Anton berdiri di sisi lapangan kecil yang dipenuhi tanaman pisang. Rizka awalnya menolak ikut reka adegan. Wajahnya kaku, pandangannya menolak. Akhirnya, seorang polisi wanita ditunjuk sebagai peran pengganti, sementara Rizka hanya mengawasi dari jarak beberapa meter. Satu persatu adegan diperagakan, mulai dari pertengkaran di dalam rumah, bentakan keras yang terdengar oleh tetangga, hingga momen ketika korban dipukul dan diseret ke arah belakang rumah. Anton memperhatikan setiap detail dengan cermat. Tapi ada satu adegan yang membuat darahnya berdesir. Adegan penganiayaan di ruang tengah dilakukan dengan dua posisi tangan berbeda. Artinya, lebih dari satu orang yang terlibat menekan tubuh korban. "Ini tidak mungkin dilakukan seorang diri," gumam Anton pelan pada seorang penyidik yang berdiri di sampingnya. Penyidik itu tak menjawab, hanya mengangguk kecil, seolah mengakui, namun belum bisa bicara terbuka. Anton tahu, ada sesuatu yang sedang dijaga. Beberapa hari setelah rekonstruksi, Polda NTB mengumumkan bahwa mereka mengantongi bukti baru, komunikasi antara Rizka dan seseorang yang hingga kini belum diungkap ke publik. Diduga, orang itu berada di lokasi sekitar rumah pada malam kejadian. Anton menerima kabar itu dari seorang rekan di Direktorat Krimum. Tapi mereka belum bisa menetapkan tersangka tambahan, kata rekannya. "Masih perlu bukti pendukung." Anton menghela napas panjang. Bukti pendukung? Sementara keluarga korban sudah setengah hancur. Ia merasa penyelidikan ini berjalan terlalu hati-hati, seolah ada sesuatu yang menahan langkah hukum. Dalam pertemuan tertutup dengan wartawan lokal, Anton berbicara tegas, "Saya minta semua pihak yang terlibat mengakui perbuatan mereka. Para saksi sudah membuka sebagian besar fakta. Jangan ada yang coba mengaburkan penyidikan, karena setiap upaya menutup-nutupi hanya akan memperberat hukuman." Pernyataan itu segera menjadi berita utama di media Lombok. Nama lalu Anton Heriawan disebut sebagai sosok yang berani menekan keadilan sampai ke akar. Namun di balik ketegasan itu, Anton menyimpan kelelahan yang tak terlihat. Setiap malam, ia memandangi foto Esko yang tersenyum gagah berseragam dinas, lalu bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu malam sebelum kematian?
Dari hasil visum lanjutan yang dikirimkan ke Polda, diketahui bahwa Esko mengalami luka sayatan di pipi kanan, dahi, dan telapak tangan kanan, semua menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Ada juga memar di bagian punggung yang diduga akibat benturan benda tumpul. Tapi yang paling mengejutkan adalah waktu kematian yang diperkirakan terjadi beberapa jam sebelum jenazah ditemukan. Artinya, ada waktu cukup panjang untuk menyembunyikan atau memindahkan tubuh korban. Anton menulis semua temuannya di buku catatan hitam yang selalu ia bawa. Di halaman terakhir, ia menulis, motif belum jelas. Ada pihak lain di tempat kejadian. Bukti digital belum dibuka sepenuhnya. Tidak mungkin dilakukan sendirian. Beberapa hari kemudian, ia menerima telepon dari seseorang tak dikenal. Suaranya pelan dan penuh ketakutan. "Pak Anton, saya tahu sesuatu tentang malam itu," kata suara di seberang. "Tapi saya takut bicara. Mereka masih di luar sana." Anton membeku. Ia menatap sekeliling ruang kantornya yang sunyi. "Siapa mereka?" tanyanya cepat. Tapi panggilan itu langsung terputus. Ia tahu satu hal pasti, kasus ini belum selesai. Kematian Brigadir Esko hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan kini, Anton bertekad menggali lebih dalam, meski itu berarti harus berhadapan dengan sesama aparat hukum sendiri. Di luar kantor, langit Lombok Barat kembali mendung. Hujan turun deras, membasahi jalanan dan pepohonan di depan Polres. Tapi di benak Anton, badai baru saja mulai berhembus, membawa aroma kebenaran yang siap ia bongkar satu persatu. Hujan semalaman membuat jalanan di Lombok Barat pagi itu tergenang lumpur. Di dalam ruang kerjanya yang sempit di Mataram, lalu Anton Heriawan duduk diam sambil menatap ponselnya. Panggilan misterius yang ia terima 2 malam lalu masih terngiang di telinganya. Suara laki-laki gemetar yang mengaku tahu sesuatu tentang malam kematian Brigadir Esko. Namun setelah sambungan terputus, nomor itu tak bisa dihubungi lagi. Anton memutar kembali rekaman panggilan otomatis dari ponselnya. Suara itu singkat, tapi jelas, "Saya tahu sesuatu, tapi mereka masih di luar sana." Kalimat itu menjadi kunci. Ia tahu seseorang di luar sana sedang bersembunyi di antara rasa takut dan rasa bersalah. Siang itu, Anton memutuskan pergi ke Lembar, lokasi rumah korban. Ia bertemu dengan seorang warga bernama Suhar, yang rumahnya hanya berjarak 2 rumah dari kediaman Brigadir Esko. Wajah Suhar tampak ragu-ragu ketika Anton menunjukkan kartu advokatnya. "Saya cuma ingin tahu apa yang sebenarnya Bapak lihat malam itu," kata Anton pelan. Suhar menelan ludah. "Saya dengar suara ribut dari dalam rumah itu, Pak. Sekitar jam 11 malam. Suara perempuan, lalu suara benda jatuh. Saya mau keluar, tapi istri saya takut. Lalu, beberapa menit kemudian, ada motor lewat pelan. 2 orang, saya lihat dari jendela. Satu dari mereka pakai jaket polisi." Anton menatapnya tajam. "2 orang?" Suhar mengangguk pelan. "Saya kira salah satunya Brigadir Esko. Tapi pagi-pagi, dia sudah meninggal." Informasi itu membuat dada Anton berdebar. Ia segera mencatat detailnya, 2 orang di lokasi malam kejadian, salah satunya berseragam polisi. Ini bisa menjelaskan kenapa luka pada tubuh Esko tampak seperti hasil serangan lebih dari 1 orang. Sore harinya, Anton menuju Polres Lombok Barat untuk menemui penyidik utama kasus itu, AKP Surya Dewa. Ruangan penyidik itu dipenuhi tumpukan berkas dan foto-foto TKP di dinding. "Pak Surya," kata Anton hati-hati, "saya punya keterangan saksi baru. Ada 2 orang di sekitar rumah malam sebelum kematian Esko." AKP Surya menatapnya tajam. "Kami juga sudah mencium arah itu. Tapi belum cukup bukti untuk menjerat siapapun." "Kalau begitu, jangan tunggu sampai saksi lain takut bicara," desak Anton. "Kasus ini bisa gelap lagi kalau mereka diintimidasi." Penyidik itu diam sejenak, lalu menyerahkan selembar foto hasil tangkapan CCTV dari jalan kecil di depan rumah korban. "Ini kami temukan semalam dari toko sekitar lokasi," katanya. Anton menatap foto itu, samar, tapi terlihat jelas 2 siluet di atas motor bebek. Salah satunya mengenakan jaket biru tua dengan emblem kecil di lengan kiri. Anton mengenali lambang itu, emblem unit Sabara. "Siapa pemilik jaket itu?" tanyanya. "Belum pasti," jawab Surya. "Tapi salah satu anggota Sabara pernah dilaporkan hilang jaket dinasnya beberapa minggu sebelum kejadian." Anton tersenyum tipis. Atau mungkin jaket itu tidak hilang, tapi dipinjam dengan sengaja. Sementara itu, dari ruang tahanan, Rizka Sintiani mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia yang sebelumnya dingin, kini tampak gelisah. Melalui kuasa hukumnya sendiri,
Rizka menyampaikan niat untuk berstatus sebagai justice kolaborator. Ia ingin meringankan hukuman dengan membuka keterlibatan pihak lain. Kabar itu sampai ke telinga Anton lewat penyidik malam harinya. Ia segera datang ke Polres untuk memastikan. Di ruang pemeriksaan, Rizka duduk dengan wajah letih. Matanya sembab, tapi kali ini ia mau bicara. "Saya tidak sanggup lagi," ucapnya pelan. "Saya memang ikut memukul dia, tapi saya tidak sendiri." Anton menahan napas. "Siapa yang bersama kamu waktu itu, Rizka?" Rizka menunduk, menitikkan air mata. "Orang yang dulu sering datang ke rumah. Teman satu kesatuan Esko." Nama itu keluar pelan, hampir tak terdengar. Anton tertegun, nama seorang anggota polisi aktif. Seseorang yang selama ini ikut membantu dalam pencarian bukti, bahkan hadir saat olah TKP pertama kali. Penyidik mencatat setiap kata, dan malam itu juga, tim dari Polda NTB melakukan penggeledahan di rumah anggota yang disebutkan. Dari sana ditemukan potongan tali serupa dengan yang digunakan untuk menjerat leher korban, serta ponsel dengan riwayat pesan antara dirinya dan Rizka pada malam kejadian. Anton hanya bisa berdiri di luar rumah itu saat polisi membawa barang bukti keluar. Hujan kembali turun deras, membasahi seragam para petugas. Ia tahu, kebenaran mulai muncul ke permukaan, tapi juga menyadari satu hal, semakin dekat ia dengan kebenaran, semakin besar risikonya. Malam itu di kantornya, Anton membuka catatan hitamnya lagi. Di bawah kalimat terakhir yang ia tulis beberapa hari lalu, ia menambahkan, "Saksi sudah bicara. 2 pelaku. Salah satunya aparat. Motif mulai tampak, dendam dan perselingkuhan." Ia menutup bukunya pelan, menatap keluar jendela. Di kejauhan, lampu kota Mataram berkelip redup di bawah hujan. Dalam hati, Anton berjanji, ia tidak akan berhenti sampai nama semua pelaku terbuka di depan publik. Dan di luar sana, di antara bayangan hujan malam, seseorang sedang mengawasinya. Malam itu udara Lombok Barat terasa dingin. Lalu Anton Heriawan duduk di beranda kantornya, menatap lampu jalan yang berpendar di tengah kabut tipis. Pikirannya belum bisa tenang setelah mendengar pengakuan Rizka Sintiani, bahwa pembunuhan Brigadir Esko dilakukan tidak sendirian, melainkan bersama seseorang dari dalam kepolisian sendiri. Nama yang disebut Rizka membuat Anton sulit percaya. Ia mengenal orang itu. Bribka Dimas Yulendra, salah satu anggota unit Sabara, rekan kerja Esko sekaligus orang yang kerap membantu keluarga korban setelah kejadian. Orang itu ikut mengantar jenazah waktu pemakaman, bahkan menangis di depan peti, gumam Anton lirih. Ternyata dialah salah satu pelakunya. Namun meski bukti mulai mengarah kuat, penyidik belum bisa langsung menahannya. Mereka masih harus menunggu hasil forensik tali yang ditemukan di rumah Dimas, serta memastikan keterkaitan antara pesan-pesan di ponselnya dan malam kejadian. Anton tahu proses hukum harus hati-hati, tapi hatinya bergolak. Ia melihat dari dekat bagaimana keluarga Esko setiap hari datang ke posko menanyakan perkembangan, menahan air mata dan rasa marah. Keesokan harinya, Anton mendapat izin khusus menghadiri gelar perkara tertutup di Mapolres Lombok Barat. Di ruangan yang hanya diisi beberapa perwira dan penyidik, semua bukti dipaparkan satu persatu. Foto, transkrip pesan, hasil visum lanjutan, dan potongan tali yang kini terbukti identik dengan tali yang digunakan untuk menjerat leher Esko. AKBP Catur Erwin, Kasubdit Jatanras Polda NTB, menjelaskan hasil analisis. Motifnya mulai jelas, katanya datar. Dari komunikasi antara Rizka dan Dimas, kami temukan indikasi hubungan pribadi di luar pernikahan. Korban kemungkinan besar mengetahui hal itu, sehingga terjadi pertengkaran hebat malam kejadian. Ruangan seketika hening. Anton menutup mata, menahan napas panjang. Ia tahu, kebenaran yang ia cari mulai muncul, tapi rasanya pahit. Sang istri, yang dulu terlihat setia, ternyata menjalin hubungan gelap dengan rekan kerja suaminya sendiri. Rizka mengaku dipukul duluan oleh Esko, lanjut Catur, lalu Dimas datang membela. Perkelahian berlanjut hingga korban tak sadarkan diri. Mereka panik, lalu memindahkan tubuh Esko ke kebun belakang agar terlihat seperti bunuh diri. Anton menatap meja di depannya. Semua terasa begitu rumit, cinta, pengkhianatan, dan darah bercampur menjadi satu tragedi. Ia teringat wajah Esko dalam foto keluarga, tersenyum dengan seragam rapi, tangan memegang bahu istrinya, Rizka. Tak ada yang menyangka senyum itu akan berakhir di tali jerat buatan orang terdekatnya sendiri. Setelah gelar perkara selesai, Anton berjalan keluar dari Mapolres. Wartawan sudah menunggu di depan gerbang. Mikrofon diarahkan padanya, kamera menyala. "Pak Anton,
Apakah benar motifnya karena hubungan terlarang? Tanya seorang reporter. Anton menatap lurus, suaranya tenang namun tegas. Kami tidak ingin mendahului proses hukum. Tapi satu hal yang pasti, kebenaran sudah mulai terungkap. Dan kami akan pastikan semua pelaku bertanggung jawab, siapapun dia. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Polda NTB resmi menetapkan Bribka Dimas Yulendra sebagai tersangka kedua. Ia sempat menghilang selama 2 hari, sebelum akhirnya menyerahkan diri diantar oleh keluarganya. Wajahnya lesu saat digiring masuk ke kantor polisi, tak lagi seperti sosok ramah yang dikenal banyak orang. Dalam pemeriksaan, Dimas mencoba menyangkal. Ia mengaku hanya datang ke rumah Esko setelah pertengkaran terjadi, bukan ikut membunuh. Tapi pesan yang ditemukan di ponselnya berkata lain. Kalau dia tahu, kita berdua tamat. Kita harus selesaikan malam ini. Pesan itu dikirim ke Rizka pukul 22.43, 1 jam sebelum Esko dipastikan meninggal. Anton membaca transkrip pesan itu berulang kali di ruang penyidik. Kata selesaikan malam ini, jelas bukan ancaman kosong, ucapnya pelan. Mereka sudah merencanakan semuanya. Namun ada hal lain yang mengganggu pikirannya. Dari hasil olah TKP tambahan, ditemukan sidik jari ketiga di gagang pintu belakang rumah, tidak cocok dengan Esko, Rizka, atau Dimas. Siapa orang ketiga ini? Tanya Anton kepada AKP Surya Dewa. Kami belum tahu, tapi kemungkinan seseorang yang membantu memindahkan tubuh korban, jawab penyidik itu serius. Anton terdiam lama. Kasus ini ternyata belum selesai. Ada sosok lain yang masih bebas, seseorang yang mungkin menyaksikan semuanya namun memilih diam. Di tengah penyelidikan, Rizka mulai menunjukkan rasa penyesalan. Dalam sesi interogasi lanjutan yang dihadiri Anton, ia menangis sesenggukan. Saya tidak sangka dia akan mati, Pak, ucapnya lirih. Kami hanya ingin menakuti, tapi Dimas terlalu kasar. Setelah itu saya panik. Saya minta tolong teman Dimas yang ikut datang malam itu. Dia yang bantu angkat tubuh Esko ke kebun. Anton menatapnya tajam. Siapa teman Dimas itu? Rizka menunduk. Namanya Bayu, dia bukan polisi, tapi sering nongkrong di pos Sabara. Dimas yang bawa. Nama itu langsung dicatat penyidik. Dan malam itu juga, polisi memburu sosok Bayu yang diduga ikut dalam peristiwa itu. Sementara Anton berdiri di depan rumah korban, menatap kebun tempat Esko ditemukan tergantung. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Ia menutup mata sejenak. Motifnya akhirnya jelas, bisiknya. Cinta yang salah arah, dan nafsu yang menutupi nurani. Tapi di hatinya, Anton tahu, ini belum selesai. Masih ada satu sosok di luar sana, yang tahu lebih banyak dari yang terlihat. Dan mungkin, sosok itulah yang meneleponnya malam itu. Hari itu, udara di Lombok Barat terasa tegang. Di halaman rumah Brigadir Esko, garis polisi masih terpasang. Dari luar, terlihat beberapa polisi berjaga, sementara di dalam rumah berlangsung rekonstruksi tertutup yang dihadiri penyidik, jaksa, dan kuasa hukum keluarga korban, lalu Anton Heriawan. Tak ada warga yang diizinkan mendekat. Hanya suara langkah kaki, desah napas tertahan, dan bunyi kamera dokumentasi yang sesekali terdengar. Anton berdiri tak jauh dari pintu belakang rumah. Tatapannya tajam mengikuti setiap adegan yang diperagakan oleh pemeran pengganti Brigadir Rizka Sintiani, istri almarhum Esko, yang juga menjadi tersangka utama. Rizka menolak memperagakan adegan sendiri. Alasannya, trauma dan tekanan mental. Namun bagi Anton, penolakan itu justru mempertebal kecurigaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar disembunyikan. Perhatikan posisi korban di lantai, ujar seorang penyidik. Pemeran pengganti memperagakan Esko yang terjatuh setelah cekcok hebat. Suara benturan terdengar ketika boneka kayu yang mewakili tubuh korban jatuh menimpa kursi. Setelah itu, tali diambil dari dapur, lanjut penyidik dengan nada tegas. Anton mengepalkan tangan. Dalam hati ia berkata lirih, bukan hanya tali, ada luka sayatan di wajah dan tangan. Ini bukan murni cekcok rumah tangga. Ia kemudian mencatat setiap detail dalam buku kecilnya. Ia tahu, setiap luka di tubuh Esko punya arti. Luka di dahi, di pipi kanan, dan di telapak tangan bukan hasil pertengkaran biasa, tapi tanda bahwa korban melawan keras sebelum akhirnya dilumpuhkan. Selesai reka adegan di dalam rumah, rombongan bergerak ke belakang, ke kebun kecil yang jadi lokasi penemuan jasad. Matahari siang terasa menyengat. Di bawah pohon mangga tua, pemeran pengganti kembali memperagakan saat tali diikat ke leher korban. Semua saksi menahan napas ketika posisi tubuh korban diperlihatkan, persis seperti saat Esko pertama kali ditemukan oleh warga. Anton menatap kosong ke tanah.
Di kepalanya berputar ingatan tentang hari Esko dimakamkan, isak tangis ibunya, wajah pucat ayahnya, dan keheningan yang menusuk di antara doa-doa yang tak selesai diucapkan. Ia berjanji, "Aku tidak akan biarkan anakmu mati tanpa keadilan, Bu." Usai rekonstruksi, Anton berbicara dengan wartawan. "Bukti yang kita lihat hari ini menunjukkan dengan jelas bahwa Brigadir Esko tidak mati karena bunuh diri. Ada unsur kekerasan fisik yang serius," katanya mantap. Wartawan bertanya, "Apakah ini berarti akan ada tersangka baru?" Anton menghela napas pelan. "Saya tidak bisa mendahului penyidik, tapi dari fakta yang saya lihat, besar kemungkinan ada lebih dari satu pelaku." Di sisi lain, penyidik Polda NTB memang telah mengantongi bukti baru, jejak DNA yang tidak cocok dengan Rizka maupun Esko. Temuan itu kini menjadi fokus utama penyelidikan. Siapa pemilik DNA tersebut? Apakah seseorang dari luar rumah? Atau mungkin seseorang yang sudah lama dekat dengan pasangan itu? Anton juga mendapat kabar bahwa 2 anggota kepolisian yang pernah bertugas satu kesatuan dengan Esko sudah diperiksa secara tertutup. Salah satu dari mereka diketahui pernah memiliki hubungan dekat dengan Rizka sebelum menikah. Tapi semua masih kabur, belum ada yang berani bicara terang-terangan. Malamnya, setelah rekonstruksi berakhir, Anton duduk sendiri di beranda rumahnya. Lampu temaram, secangkir kopi dingin di meja, dan tumpukan berkas di hadapannya. Di salah satu berkas terdapat foto Esko semasa hidup, tersenyum dengan seragam lengkapnya. Anton menatap foto itu lama. "Esko," gumamnya, "aku tahu kamu takkan diam kalau tahu kebenaranmu disembunyikan. Aku pastikan semua pelaku akan diungkap. Bahkan kalau harus kubongkar sendiri kebusukan di balik seragam itu." Telepon genggamnya tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar lirih, seperti berbisik. "Pak Anton, hati-hati. Kasus ini nggak sesederhana yang Bapak kira. Ada nama besar di balik semua ini." Anton terdiam. Suara itu langsung terputus, meninggalkan denging sunyi di telinganya. Ia memandangi layar ponsel yang kini gelap, lalu tersenyum kecut. "Baiklah," katanya pelan, "kalau memang ada nama besar, maka aku akan buka semuanya, satu persatu." Di kejauhan, suara azan Isya menggema, membelah langit Lombok yang mulai gelap. Tapi bagi Anton, malam baru saja dimulai. Keadilan untuk Brigadir Esko belum selesai, justru baru akan dimulai.